Halo adik-adik semua, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Ketemu lagi dengan Kak Sari. Kak Sari hari ini akan bahas pelajaran penelitian sosial. Nah, mau tahu kan pelajaran penelitian apa yang akan Kak Sari jelasin? Tetap nonton ya. Nah, yang pertama, Kak Sari akan bahas tentang pengertian dari penelitian sosial. Penelitian sosial ini adalah istilah yang digunakan untuk penyelidik-penyelidik yang dirancang, yaitu untuk menambahkan ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial, dan juga praktik-praktik sosial. Di sini Kakak tulis. Selanjutnya, Kak Sari akan menjelaskan dari karakteristik penelitian sosial. Nah, dari karakteristiknya, Kak Sari di sini bagi tiga, yaitu yang pertama adalah penelitian sosial ini harus bersifatnya jelas. Ini Kak Sari tulis harus bersifat jelas. Nah, tujuannya dia bersifat jelas ini agar suatu permasalahan dari penelitian sosial ini bisa dipecahkan atau diselesaikan dengan cepat. Yang kedua, penelitian sosial ini karakteristiknya harus membutuhkan spesifik. Nah, dia ini bertujuannya agar penelitian ini bisa dirincikan. Yang ketiga, karakteristik dari penelitian sosial ini adalah membagi masalah dalam prinsipnya menjadi submasalah. Di sini Kak Sari tulis. Nah, pasti adik-adik ada yang nanya, Kak, tujuan sendiri dari penelitian sosial ini apa? Nah, di sini Kak Sari menjabarkan 5 tujuannya. Yang pertama, tujuannya itu untuk mendeskripsikan fenomena di dalam masyarakat. Di sini Kak Sari tulis ya. Nah, yang kedua, selain itu dia bisa memperkirakan fenomena yang akan terjadi selanjutnya. Yang ketiga, tujuan dari penelitian sosial ini adalah kita bisa memperoleh pengetahuan, memperoleh ilmu pengetahuan yang baru. Nah, yang keempat tujuannya ini adalah bisa menjelaskan hubungan antar fenomena. Nah, tujuan yang kelima yaitu bisa mengembangkan teknik-teknik yang baru.
Selanjutnya, Kak Sari akan jelasin dari jenis-jenis penelitian sosial. Nah, di sini Kak Sari jabarkan dari 4 penelitian sosial. Nah, di sini Kak Sari udah tulis tapi baru 2 ya, Kak Sari akan jelasin. Nah, dari yang pertama yaitu berdasarkan manfaatnya, ini dibagi 2 adik-adik berdasarkan penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar ya ini adalah penelitian yang bersifatnya murni. Nah, dia ini tujuannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua yaitu penelitian terapan. Penelitian terapan ini adalah penelitian tujuannya untuk memecahkan masalah di dalam masyarakat. Yang kedua, berdasarkan tujuannya, yang pertama yaitu ada eksploratif. Eksploratif ini adalah penelitian sosial, tujuannya ini untuk menemukan fakta atau ilmu pengetahuan yang baru. Nah, yang kedua ada deskriptif. Deskriptif ini tujuan penelitiannya untuk gambaran suatu fenomena yang terjadi di masyarakat di suatu negaranya. Yang ketiga yaitu verifikatif. Ya, ini tujuan sosialnya tujuannya untuk menguji teori terlebih dahulu. Nah, biasanya dia dilakukan verifikatif ini dengan penelitian yang sebelumnya. Yang keempat adalah tindakan. Penelitian tindakan ini tujuannya untuk menemukan cara-cara yang baru yang bersifat secara efisien, efektif, dan praktis. Nah, yang kelima yaitu development atau penelitian pengembangan. Nah, karena dari namanya aja pengembangan, adik-adik pasti kalian udah tahu tujuannya. Tujuannya ini adalah untuk mengembangkan. Mengembangkannya ini dengan cara bisa memperluas, terus abis itu memperdalam dari suatu penelitian sosialnya. Selanjutnya, dari jenis penelitian sosial yang nomor 3 yaitu ada kuantitatif. Kuantitatif ini adalah penelitian sosial yang mengumpulkan data-data di masyarakat. Nah, di sini kakak tulis. Nah, kuantitatif ini penelitian sosialnya ini berupa angka atau statistika ya. Nah, yang keempat adalah kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang berdasarkan teori atau dia ini berupa deskriptif. Di sini kakak tulis. Penelitian ini biasanya dengan cara gambaran suatu masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Sekian dulu ya pelajaran materi IPS yang tadi Kak Sari udah jelasin. Jangan lupa untuk subscribe channel Halo Edukasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video materi pelajaran di Halo Edukasi lainnya. Jangan lupa untuk like dan komen apabila pelajaran apa yang adik-adik belum ngerti ya. Dan jangan lupa untuk share video ini jika bermanfaat untuk teman adik-adik lainnya. Nah, sampai jumpa dan selamat belajar adik-adik. Dadah!